Halo guys, nama gue Henry Ali, biasa dipanggil Ali. Di video kali ini gue akan bahas kenapa cowok harus bisa potong rambutnya sendiri. Kalau kita datang ke barbershop itu bukan hanya sekedar untuk potong rambut. Biasanya kita tuh datang ke barbershop itu untuk ngerasain experience-nya juga. Kita tuh udah kayak raja banget di sana. Kita dimanjain dengan kursi yang mewah, udah gitu kita dikasih cape supaya potong rambut itu nggak berantakan, udah gitu kita juga dikasih minuman gratis, entah itu air putih atau teh hangat. Setelah itu kita langsung dipotong rambutnya, disyampoin. Terus kadang-kadang di beberapa barbershop kita dipijit juga badannya. Gak lupa juga biasanya dikasih handuk yang panas. Wah, itu sih emang rasanya enak banget. Tapi di video ini gue mau berargumen bahwa benefit dari potong rambut sendiri itu jauh lebih banyak daripada kita ke barbershop. Sejak gue dan Dea punya Kendrick, waktu kita tuh jadi terbatas banget. Nah, kebetulan si Kendrick itu gak suka potong rambut di barbershop atau di salon. Biasanya Kendrick itu lebih suka kalau misalnya dipotongin sama maminya, sama Dea. Jadi kita tuh beli peralatan, beli hair trimmer, beli gunting rambut, terus Kendrick dipotong rambutnya di rumah. Karena peralatannya udah ada, gue pikir apa gue coba potong rambut sendiri juga gitu ya. Nah, kebetulan model rambut yang cocok dengan gue ini nih modelnya undercut, jadi gampang untuk dipelajarin, gampang untuk guntingnya juga. Akhirnya gue search di YouTube gimana tutorialnya, dan sejak itu gue mulai potong rambut sendiri. Ada 3 benefit yang gue rasakan dari potong rambut sendiri. Benefit pertamanya adalah gue lebih hemat uang. Jadi gue setiap bulan tuh harus ngabisin sekitar 90.000 sampai 150.000 untuk potong rambut ke barbershop. Tapi sejak gue potong rambut sendiri, gue lebih hemat jauh. Cuman memang pada awal gue mau mulai potong rambut itu gue butuh modal untuk beli alat-alat potong rambutnya. Totalnya sih kalau nggak salah gue ngabisin sekitar 500.000 untuk beli peralatannya. Tapi menurut gue itu investasi jangka panjang banget. Alat-alatnya itu bukan alat-alat yang gampang rusak. Jadi modal 500.000 yang tadi gue sebut itu bener-bener worth it banget. Detail-detail alatnya gue akan bahas nanti. Benefit keduanya gue lebih hemat waktu. Jadi gini, waktu gue mau datang ke barbershop, biasanya barbershopnya itu rame. Terutama barbershop yang memang udah terkenal bagus gitu ya. Nah, jadi di barbershopnya itu biasanya ngantri dan lumayan lama. Bisa setengah jam, bisa sejam. Belum lagi hitung waktu perjalanan pulang perginya. Nah, dengan potong rambut sendiri, gue bisa melakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi gue nggak ngabisin waktu untuk nunggu di barbershop. Benefit ketiganya, nah ini benefit yang gue merasa paling signifikan, yaitu adalah gue menambah life skill gue. Terkadang budaya consumerism kita tuh kayak kita tuh harus manjain terus gitu ya. Di video ini gue mau berargumen bahwa kita bisa menekan budaya consumerism kita. Kita harus bisa evaluasi mana yang bisa kita lakukan sendiri dan yang mana kita memang butuh jasa orang lain. Ya sama kayak masak sendiri, kayak nyetir mobil, kayak nyapu, ngepel, dan kawan-kawannya. Potong rambut itu adalah life skill yang kalau misalnya kalian udah kuasain, pasti akan membantu kalian untuk bisa hidup lebih mandiri lagi. Alat pertama yang kalian butuh adalah hair trimmer. Hair trimmer ini menurut gua alat yang paling mahal. Range harganya sekitar 100.000 sampai ya 300.000. Bahkan ada yang bisa sampai jutaan, tapi gak perlu sampai semahal itu kecuali kalian memang mau buka barbershop. Gua dan Dea beli hair trimmernya itu sebenarnya buat Kendrick. Jadi ditujukan sebenarnya untuk anak kecil. Tapi pas gua lihat marketingnya ternyata orang dewasa juga bisa. Akhirnya gua pakai si Kendrick punya terus. Cuman saran dari gua, pastiin kalian beli yang wireless. Udah gitu kalian bisa dapat sisir pembatasnya itu variasinya lumayan banyak. Untuk model undercut yang gue pelajarin, gue cuman butuh 3 sisir pembatas, yaitu ukuran 6 mm, 3 mm, dan 0 mm. Hair trimmernya itu dipakai untuk bagian samping dan bagian belakang kepala kalian. Kedua yang kalian butuh adalah gunting khusus rambut. Range harganya sekitar 50-100.000. Untuk model rambut undercut, biasanya gunting rambutnya ini dipakai untuk potong rambut bagian atas kepala yang rambutnya paling panjang. Sebenarnya bisa aja pakai gunting kertas biasa gitu ya, tapi gua kurang rekomen karena gua pernah coba pakai gunting kertas biasa, ujung-ujungnya rambut gua malah nyangkut di guntingnya.
Jadi rekomendasi gue mendingan beli memang gunting yang khusus untuk rambut. Ketiga, kalian butuh kaca gede dan kaca yang kecil. Kaca kecilnya itu kaca yang portable maksud gue. Range harganya kurang lebih 20-100 ribu untuk si kaca portable-nya. Kalau misalkan kaca gedenya, gue saranin pakai kaca yang udah ada di kamar mandi kalian. Obviously kaca-kacanya kalian akan pakai untuk ngecek potongan kalian udah benar atau belum. Nah, kalau kaca yang kecilnya ini bakal ngebantu kalian untuk potong rambut bagian belakang kalian. Jadi kalian akan membelakangi kaca besarnya, udah gitu kalian pakai kaca kecilnya atau kaca portable-nya untuk ngaca ke rambut bagian belakang kalian yang dipantulin oleh kaca besarnya. Tutorial di YouTube itu udah banyak banget yang bakal ngajarin kalian gimana cara potong rambut sendiri. Gua belajar tutorial potong rambut itu cuman dari satu video aja. Cuman sayangnya videonya itu bahasa Inggris. Buat kalian yang prefer bahasa Indonesia, kalian bisa search tutorial potong rambut untuk lelaki atau pria. Videonya ada banyak banget. Kalian bisa pilih yang mana yang cocok buat kalian dan kalian bisa mulai belajar dari sana. Nah, kalau kalian udah selesai pahamin videonya, kalian udah ngerti step-stepnya, kalian tinggal ngumpulin keberanian untuk mulai. Menurut gua nggak apa-apa kalau memang salah. Intinya gini, kita tuh mau mahir dari sesuatu itu tuh pastinya butuh latihan. Nah, kita tuh latihan gak bisa sekali dua kali doang. Dan saran gua, setiap kalian potong rambut sendiri, kalian pelajari dari kesalahan kalian. Catat bener-bener apa yang menjadi kekurangan kalian. Udah gitu, ketika kalian coba lagi nextnya, jangan sampai diulangi lagi. Yang penting kaliannya konsisten, kalian mau belajar, kalian mau mencoba. Pertama-tama gua coba sendiri, memang kayak gagal gitu. Maksudnya di beberapa bagian itu pitak gitu ya, terutama di bagian samping, bagian belakang. Tapi waktu gue menjalani hari-hari gue, ternyata nggak banyak yang sadar gitu bahwa rambut gue pitak, kecuali kalau orangnya gue kasih tahu bahwa nih gue potong rambut sendiri. Nah, mereka langsung kasih komentar bahwa rambut gue tuh ternyata ada yang pitak. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin gue coba, semakin gue latih, pada akhirnya gue merasa lebih mahir lagi untuk potong rambut gue sendiri. Semakin sering kita potong rambut sendiri, pastinya akan semakin mahir. Jangan takut untuk mulai, tenang aja, you can do it. Oke, seperti judul videonya, gue cuma bisa kasih tahu saran ini ke para cowok. Untuk cewek, gue setelah pelajarin dari Dea, potong rambut cewek itu tuh ternyata ribet banget. Gua nggak bisa kasih rekomendasi ke cewek-cewek, tapi kalau misalnya kalian mau coba sendiri, ya tutorial di YouTube itu juga banyak sebenarnya. Tapi jangan lupa untuk selalu do your own research, itu penting banget. Oke, kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa nonton vlog gua sebelumnya, jangan lupa nonton series The Day Trading Live gua juga, jangan lupa komen, like, subscribe, atau follow. Thank you yang udah nonton, see you in the next video.